Ikhtitam yang ingin saya sampaikan, Bunda. Gimana ingin jumpa dengan Rasulullah? Pastinya pengen. Dalam mimpi pasti pengen. 2 menit saya sampaikan atau 3 menit. Kisah yang bagus untuk menginspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat luar biasa ini, alhamdulillah kita bisa silaturahim, i'tikaf di masjid. Karena ini adalah sunnah muakkadah. Siapapun yang i'tikaf di masjid ini, ada satu kalimat yang disampaikan au kama qal likullil khalaya fil jasad yuriduna shadaqah. Setiap pori-pori yang ada dalam tubuh ini ingin berbuat sedekah. Lalu sahabat bertanya dengan mengatakan, setiap pori-pori ya Rasulullah? Iya. Apakah sehelai rambut ingin berbuat sedekah? Iya. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas mengatakan al-i'tikafu bil masajid. Engkau duduk di dalam masjid, maka saat engkau duduk di dalam masjid, maka saat itulah seluruh pori-pori tubuh kita ini sedang dalam keadaan apa? Masya Allah, sedekah. Dalam keadaan berbuat baik. Masya Allah, tabarakallah. Iya, hari ini, malam ini kita bukan hanya sekedar i'tikaf, tapi kita ingin melihat untuk bertanya ke dalam diri kita, sebesar apa ya kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, terutama pada saat-saat sekarang ini banyak sekali yang sedang mengadakan acara apa namanya Maulid. Iya. Jadi ketika dikatakan sebesar apa cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita harus bertanya terlebih dahulu, apakah benar Rasulullah mencintai kita? Pastikan Rasulullah itu mencintai kita. Bahkan tidak ada yang dalam pikiran Rasulullah, yang ada dalam ingatan Rasulullah, iya, keinginan Rasulullah, kecuali keinginannya itu adalah bagaimana menyelamatkan umatnya dari kesulitan dunia dan akhirat. Itulah sebagai humumnya Rasulullah. Mungkin di antara kita semuanya ada yang kepikiran itu bagaimana caranya ya, ingin itu, ingin ini, ingin punya itu, punya ini. Jadi masing-masing di antara kita ada keinginan yang sekarang ini sedang dicita-citakan. Sampai mungkin harus nabung, sampai mungkin harus menyisihkan uang, menyisihkan waktu demi mencapai cita-cita itu. Kesulitan kita itu apa? Keinginan kita apa? Mungkin keinginan kita ini berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan Rasulullah yang membuat makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, hanyalah memikirkan umatnya dengan kata-kata ummati, ummati, ummati. Itu yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, ummati, ummati. Ini yang dikerjakannya. Iya. Punten. Selanjutnya dengan mengatakan Rasulullah mencintai kita, pasti mencintai kita. Lalu dengan mengatakan sebesar apa sih kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ditanya sebesar apa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawaban itu cukup banyak. Namun malam yang sangat singkat ini kita gambarkan beberapa poin saja. Iya, sebesar apa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya, maka jawabannya adalah syarat mencintai Rasulullah itu 3. Syarat mencintai Rasulullah.
Jadi kalau tiga ini sudah bisa kita jawab dengan benar, maka seperti itulah cintanya kita kepada Rasulullah. Kita akan lihat daripada hadis yang terjadi kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab kalau jumpa dengan Rasulullah bukan hanya sekedar salaman, bukan hanya sekedar cipika-cipiki ataupun kecup pipi kanan pipi kiri, bukan saja demikian, tapi selalu dengan mengatakan kata-katanya, uhibbuka ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Itu kata-kata Umar bin Khattab, aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya mengatakan, atuhibuni ya Umar, apakah engkau benar-benar mencintaiku Umar? Lalu jawab mengatakan, uhibbuka ya Rasulullah, aku benar-benar mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, ini syarat pertama ini, atuhibbuni aktsar min malik? Hai Umar, kau benar mencintaiku? Iya ya Rasulullah. Pertanyaan pertama, apakah engkau lebih mencintaiku daripada hartamu? Atuhibbuni aktsar min malik, apakah kau lebih mencintaiku daripada mencintai hartamu? Jawaban Umar mengatakan, "Na'am, uhibbuka aktsar min mali." Iya, aku lebih mencintaimu daripada hartaku. Satu syaratnya. Punten, saya tanya ayahanda bunda, punten, kalau ditanya ibu bapak mana yang lebih dicintai, Rasulullah apa harta? Silahkan untuk dijawab saat ini. Dalam hati kita menjawabnya. Kenapa? Ketika ditanya sebesar apa kita mencintai Rasulullah, syarat pertama, mana yang lebih dicintai, Rasulullah kah atau hartakah? Ketika kita jawab mengatakan, oh saya lebih mencintai Rasulullah, alhamdulillah. Yang kedua, Umar masih dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Atuhibbuni aktsar min ahlik? Ya Umar, apakah engkau lebih mencintaiku daripada keluargamu? Itu jawaban kedua. Jawaban Umar apa? Makasih. Jawaban Umar dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, na'am, uhibbuka aktsar min ahli ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada keluargaku ya Rasulullah. Syarat kedua. Kalau ditanyakan kepada diri kita pun, mana yang lebih dicintai, Rasulullah apa keluarga kita? Jawabannya kita katakan mestinya si Rasulullah. Iya, harus lebih mencintai Rasulullah daripada keluarga kita. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ya Umar, atuhibbuni aktsar min nafsik? Umar, apakah kau lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri? Umar, apakah kau lebih mencintaiku daripada mencintai dirimu sendiri? Umar agak sedikit jawabannya terdiam. Lalu Umar menjawab mengatakan, uhibbuni aktsar, ataupun uhibbu nafsi aktsar minka ya Rasulullah. Itu jawaban pertama. Kalau itu aku lebih mencintai diriku daripada dirimu ya Rasulullah. Dilepaskan tangan Umar bin Khattab oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, idzan ma kamalta hubbi ya Umar, kamu belum sempurna mencintaiku. Tanpa ragu Umar ini pegang lagi tangan Rasulullah dan langsung mengatakan, uhibbuka aktsar min nafsi ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Punten, mencintai Rasulullah lebih dicintai Rasulullah daripada harta, lebih mencintai Rasulullah daripada keluarga, lebih mencintai Rasulullah daripada diri sendiri. Itulah ketika dikatakan cinta kita kepada Rasulullah itu demikian. Mungkin kita kalau mencintai Rasulullah daripada harta masih masuk akal, mencintai Rasulullah daripada keluarga masih oke. Tapi kalau sudah ada kaidah lebih mencintai Rasulullah daripada diri sendiri, agak masa iya sih mencintai Rasulullah daripada diri sendiri? Punten, kita akan ngobrol sebentar. Ibu bapak yang memiliki anak pasti sayang sama anak. Pernah nggak ibu bapak begitu anak sedang sakit, anak sakit, ya, lalu ibu dengan mengatakan begini, ya Allah, ini anak sakit, kasihan saya ngelihatnya, pindahin aja penyakitnya ke saya ya Allah. Pernahkah seorang ayah, seorang ibu meminta kepada Allah daripada anak balitanya, bayinya ini sakit, lalu dia meminta, ya Allah, pindahin saja penyakitnya ke saya, pindahin aja penyakitnya ke saya. Saat itu punten,
ibu bapak lebih mencintai anak daripada diri sendiri. Nggak apa-apa saya sakit, yang penting anak sehat. Itu buktinya kalau kita kadang-kadang bisa mencintai sesuatu melebihi daripada cinta diri sendiri. Itu terjadi. Iya. Kadang-kadang ada orang mencintai hobinya daripada diri sendiri. Apa? Balapan motor misalnya. Udah malam, balapan motor, larinya kencang. Dia mengedepankan lebih mencintai hobinya ketimbang apa? Diri sendiri. Orang yang mungkin kena narkoba misalnya, dia lebih mencintai hawa nafsunya ketimbang keselamatan dirinya sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Seperti itu. Jadi ada orang pun yang bekerja, resikonya terkadang resikonya terkadang nyawa. Kenapa? Yang penting saya dapat uang. Akhirnya apa? Dia lebih mencintai dunianya ketimbang diri sendiri. Maka ketiga syarat ini untuk dipegang oleh ibu dan bapak semuanya, sahabat-sahabat kita semuanya, teman-teman, punten dengan mengatakan syarat mencintai Rasulullah itu adalah cintai Rasulullah di atas segala-galanya. Cintai Rasulullah mencintai Rasulullah lebih daripada harta kita. Mencintai Rasulullah lebih daripada keluarga kita, dan mencintai Rasulullah melebihi daripada diri sendiri. Itulah baru paten. Kita lanjut. Memang itu jawaban saja? Bukan. Hanya itu jawabannya? Tidak. Ada lagi. Ini sebagai ukurannya. Lalu saya ingin mencintai Rasulullah ini. Apalagi ukurannya? Ukurannya adalah sebesar apa ibu bapak mengikutinya. Karena Rasulullah itu adalah pemimpin. Bukan sekedar kita ini ada dalam bahasa Arab namanya adalah, atau dalam bahasa Indonesianya ada pengikut dan ada pengagum, itulah kira-kira. Kalau yang namanya pengikut atba, kalau pengagum itu mu'jab. Jadi Rasulullah itu banyak atba'nya, banyak pengikutnya. Kalau seandainya ikhwah di sini melihat pemain bola yang terkenal sehingga kagum, itu hanya sekedar kagum. Melihat orang yang Masya Allah main bolanya bagus, atau main bulu tangkisnya bagus, naik motornya bagus, maka kita kagum kepadanya. Itu sekedar kagum, tapi bukan untuk diikuti, tapi itu dikagumi, silahkan. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih tinggi derajatnya daripada dikagumi. Tapi apa? Diikuti. Diikuti. Iya. Apa yang harus diikutinya? Ya tingkah lakunya semuanya. Karena Rasulullah dengan tegas sekali Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau hanya sekedar kagum, kita kagum tapi bukan untuk diikuti. Tapi kalau kita ikuti plus di situ adalah kekaguman kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuktikan dengan memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Seakan-akan bahasanya, kalimatnya Allah saja dan para malaikatnya saja kagum. Allah dan para malaikatnya saja kagum kepada Rasulullah dengan mengucapkannya sholawat untuk Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kepada Rasulullah. Jadi Allah dan malaikat saja bersolawat, kagum. Kagum kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar kagum kepada Rasulullah, tapi apa? Ikuti. Ikuti. Kenapa? Karena yang namanya orang dikagumi dan orang diikuti beda. Kalau orang yang dikagumi belum tentu dia itu mengagumi kita, belum tentu memikirkan kita, belum tentu mencintai kita. Tapi kalau orang diikuti, itu adalah orang memikirkan kita dan mencintai kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dengan mengatakan para ulama adalah pemimpin yang harus diikuti, bukan pemimpin yang dikagumi. Bukan hanya sekedar dikagumi maksudnya, tapi apa? Perlu diikuti. Karena setiap dikagumi belum tentu diikuti, tapi setiap diikuti insya Allah itu adalah dikagumi. Jadi sebesar apa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Punten. Kalau mengatakan saya ingin ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin mengikuti gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus diikuti, ya diikuti. Apa yang perlunya? Akhlak dan sifatnya. Mari kita lihat dalam waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama, kita tahu syaratnya mencintai Rasulullah ini adalah 3 tadi. Setelah itu apa? Ikuti. Sebesar apa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya sudah, saya ingin mengikutinya, harus tahu apa keistimewaannya sehingga uswatun hasanah Rasulullah ini. Punten, kita lihat satu persatu untuk bisa mengikutinya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bentuk keindahannya ketawaduannya. Subhanallah, tawadu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita bertanya, sebesar apa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apa kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah dan akhlak Rasulullah, terutama nomor pertama adalah tawadunya. Tawadu itu apa artinya? Rendah apa? Rendah hati. Tawadunya. Punten. Dalam Al-Quran ada kata-kata semua tahu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu ya Rasulullah dengan sebutan bersamaan denganku. Maka tidak ada sampai hari ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah. Tidak begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, misalnya siapa lagi? Ada yang disembelih oleh Allah. Siapa? Ismail dzabihullah. Tidak begitu. Tapi yang ada adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa rafa'na laka dzikra. Sampai kalau di masjid biasanya kalau di tempat imam di tengah, iya, itu ada biasanya. Kadang ada, kadang tidak. Nggak tahu di sini ada atau tidak ada. Saya belum lihat, iya. Tapi sebentar lagi bisa dilihat. Ada lafaz Allah dan ada lafaz Muhammad. Disejajarkan. Ada nggak di sini? Ada Muhammad. Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah. Jika nanti ada yang berpendapat mengatakan, oh jangan sejajar dong, Muhammadnya diturunin dikit. Kan nama Allah. Allah yang menginginkan itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang menginginkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah, Allah Muhammad. Sampai ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa coba? Wa rafa'na laka dzikra. Lalu ibu bapak bertanya, kenapa Rasulullah ini wa rafa'na laka dzikra, diangkat derajatnya setinggi-tingginya? Karena apa? Karena jawabannya adalah ketawaduannya. Rasulullah dengan tegas kullama tawadu abdu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Setiap orang bertawadu seperti ini maka Allah angkat derajatnya begini. Semakin dia ke bawah maka semakin diangkat derajatnya. Semakin diangkat derajatnya. Itu. Jadi kenapa Rasulullah diangkat derajatnya rafa'na laka dzikrak? Karena tawadunya dahsyat sekali, maka diangkat. Orang yang sombong di atas, maksudnya apa? Merasa apa dengan kesombongannya, itu makin dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada makhluk yang paling sombong yang Allah ciptakan kecuali iblis. Maka itulah iblis yang paling dahsyat. Punten, iblis ini derajatnya paling dasar. Kenapa? Karena kesombongannya. Nabi Muhammad paling tinggi derajatnya karena apanya? Karena ketawaduannya. Tawadu. Pernah dengar ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya apa? Dengan matan sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang paling tinggi. Tidak begini. Mungkin yang pernah bahasa Arab belajar tidak begini. Wa innaka lafi khuluqin azim, tidak begitu. Tidak lafi khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang tidak, tapi apa? La'ala, di atas rata-rata akhlak yang ada.
Di atas akhlak Nabi Adam, di atas akhlak Nabi Syith, di atas akhlak Nabi Idris, di atas akhlak Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai di atas akhlak punten Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semuanya di bawah Rasulullah SAW akhlak. Kenapa kok Rasulullah jadi begitu? Sampai dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, karena ketawaduannya. Kenapa rafa'na laka dzikrak? Karena ketawaduannya. Itu dia. Jadi yang harus ditiru dengan mengatakan sebesar apa ya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu diikutinya? Pertama tawadunya. Sampai derajat Allah berikan derajat tinggi dari Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punten. Ya sudah, saya ingin tahu, misalnya ada di antara kita bertanya, apa bentuk tawadunya itu kayak apa? Terlalu banyak bentuk tawadu Rasulullah. Tapi Allahu Akbar, yang paling masyhur, memang masyhur semuanya juga. Namun mungkin ada beberapa kita lihat contoh yang ada yang kami ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, masya Allah, senang berkumpul dengan fuqara masakin. Ini yang Rasulullah lakukan. Terkadang punten, ketika ada undangan, ketika ada pengajian, misalnya siapa yang diundang? Fulan. Oh, saya mah nggak bisa datang. Kenapa? Itu mah kelas tinggi, itu mah orang-orang yang wah semuanya. Saya malu hadir di sana. Jadi kadang-kadang majelis saja ini untuk yang menengah ke atas. Oh, majelis di mana? Oh, itu mah untuk menengah ke bawah. Astagfirullahaladzim. Ini tidak disyariatkan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para fuqara. Di Madinah itu ada ahlu suffah. Ahlu suffah ini adalah para muhajirin yang datang menuju kota Madinah, tapi dia meninggalkan segala sesuatunya, ataupun dia dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, yang penting bisa dekat dengan Rasulullah. Maka ahlu suffah ini adalah pakaiannya saja punten hanya menutupi daripada pusat sampai lutut saja. Itulah pakaiannya. Saking dalam keadaan fakirnya, itulah ahlu suffah. Dan Rasulullah selalu bersama ahlu suffah. Ngapain bersama ahlu suffah? Allahu Akbar. Makan bareng, minum dalam satu gelas, dikelilingkan. Itu Rasulullah. Bahkan dalam riwayat sahih sampaikan oleh Abu Hurairah dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, mau minta air kepada siapa, mau minta makan kepada siapa, mau minta apa, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya nekat datang ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam ya Abahir. Iya. Lalu mengatakan, mau kemana? Jujur saja. Abu Hurairah mau bilang menumpang lewat, mau bilang kebetulan lewat, bohong. Iya. Rasulullah itu pun Jibril itu sangat dekat, apapun yang terjadi langsung Jibril kasih tahu. Maka mengatakan, alaka syai' ya Rasulullah, ada sesuatu ya Rasulullah? Oh, ada saya. Nih. Baru dapat satu teko atau satu poci susu. Kata Abu Hurairah dengan mengatakan, oh cukuplah susu ini, kalau minum berdua kenyang. Lalu tiba-tiba Rasulullah kata, nih Abu Hurairah, iya, kamu bawa ini pocinya, ini gelasnya, kamu bawa ke ahlu suffah, suruh mereka minum air ini atau susu ini. Kata Abu Hurairah, aduh, nggak bakal kebagian ini. Udah haus, lapar juga, nggak dapat susunya. Tapi sam'an wa ta'atan dibawa. Kemana dibawa? Ke ahli suffah itu. Assalamualaikum. Baru ketemu ahli suffah. Ini dari Rasulullah, giliran ya, ini gelasnya, saya yang nuanginnya. Subhanallah, keliling, itu mukjizat Rasulullah. Susu itu nggak habis-habis. Terus kelilingkan, terus dikilingkan, terus sampai akhirnya selesai. Rasulullah datang. Abaqiya syai'. Ada sesuatu yang tertinggal? Ada yang Rasulullah masih sisa? Udah tahu, tidak mengatakan, heran ya Rasulullah nggak habis-habis. Nggak bertanya begitu. Kenapa? Ini sudah mukjizat Rasulullah. Lalu mengatakan Rasulullah, ada yang belum kebagian? Ada ya Rasulullah. Siapa? 2 orang. Siapa? Engkau dan aku. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, mana pocinya? Dipegang pocinya. Mana gelasnya? Ini gelasnya. Lalu pegang sama kamu gelasnya, wahai Abu Hurairah. Dituangkan oleh Rasulullah.
Allahu Akbar, bentuk tawadhu'nya. Dituangkan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Lalu ishrab, minum. Lalu kata Rasulullah, sini lagi, tambah lagi, ishrab, minum. Tambah lagi, ishrab, minum. Dan akhirnya kata Abu Hurairah, saya sudah tidak ada lagi tempat untuk nyimpen susu di sini karena sudah padat semuanya. Sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, mana sini? Apanya? Gelasnya. Lalu Rasulullah menuangkannya air itu atau susu itu dan minum, yang mana gelas ini punten bekas daripada Abu Hurairah minum. Bekas daripada Ahlus Suffah minum. Ini bentuk tawadhu daripada Rasulullah SAW. Terkadang di antara kita mungkin jangankan bekas orang lain, bekas ibunya saja nggak bisa. Bahkan bekas anaknya saya nggak mau, bekas adiknya aja nggak mau, bekas kakaknya aja nggak mau, apalagi bekas orang. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jadi seperti itu? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul bersama fuqara, makan bersama fuqara. Masya Allah, minum punten bukan hanya sekedar minum bersama fuqaranya, tapi keliling gelasnya ini. Kenapa? Bentuk tawadhu'nya. Apakah ada bentuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak bentuk tawadhu'nya. Punten, kalau ada orang masuk ke masjid, Rasulullah ada di masjid, iya. Orang itu belum pernah ketemu Rasulullah, lalu datang ke masjid. Insya Allah orang itu akan sulit mencari Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara Rasulullah dengan para sahabat. Nggak ada khusus ini adalah sejadahnya Rasulullah, khusus ini adalah tempat kursinya Rasul. Nggak, semua sama. Maka kalau ada yang datang lalu tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, datang ke masjid, lalu dia celengak-celinguk mana yang namanya Rasulullah, nggak ketemu, maka dia akan jawab mengatakan, ayyuhan nas, ayyukum Muhammad, hai sekalian manusia, hai sekalian orang-orang yang ada di sini, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Masya Allah, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Rasulullah, saya. Kenapa? Semua sama. Bentuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Jadi kalau ditanya mengatakan apa yang harus kita tiru pertama kali, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tirulah oleh kita. Tawadhu. Iya. Tawadhu'nya demikian. Tadi contoh hubbul majalisul fuqara. Yang keduanya kita juga barusan untuk mendengarkannya. Ternyata apa? Masya Allah, tidak ada yang berbeda antara Rasulullah dan para sahabat. Bentuk tawadhu'nya juga. Punten. Satu lagi sebelum kita melangkah lagi. Sedang ngumpul Rasulullah dengan para sahabat. Biasalah lagi ngumpul itu, makan yuk, kayak gitulah. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, kita makan. Saya punya kambing. Iya, saya akan sembelih kambingnya. Masya Allah. Lalu satu orang lagi mengatakan, oh, kamu punya kambing, kamu yang menyembelih ya? Satu orang sahabat mengatakan, alayyal tabakh, aku yang akan memasaknya. Iya, aku yang akan memasaknya. Lalu satu lagi dengan mengatakan, yang diucapkannya, iya, aku siapkan tempatnya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa alayya jam'ul khatab. Wa alayya jam'ul khatab. Artinya apa? Dan aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Padahal kalau mau Rasul diam aja, tinggal apa? Tinggal makan. Saya punya kambing, saya akan menyembelihnya. Ya udah saya masaknya, saya siapin bumbunya, saya siapin tempatnya. Rasulullah apa lagi nih? Rasulullah katakan, saya kumpulkan kayu bakarnya. Kaget semua sahabat. Jangan ya Rasulullah, jangan, kau duduk manis saja, diam saja. Ibu bapak tahu, kata Rasulullah mengatakan, subhanallah, tidak, saya harus juga bekerja dengan kalian. Lalu Rasulullah mengatakan kata-kata yang masyhur. Apa kata-katanya? Wallah, demi Allah, iya. Innallaha yakrah. Allah itu sangat tidak suka. Allah ini tidak senang, ya, apabila melihat seseorang merasa paling tinggi, paling diistimewakan daripada tempat yang lain atau daripada teman-teman yang lainnya. Jadi kalau ada orang merasa diistimewakan di tempat itu, Allah tidak suka. Kalau orang lain mengistimewakan kepada dirinya, tapi dirinya tidak merasa istimewa, itu bagus. Tapi kalau ada orang merasa diistimewakan di tempat itu karena dirinya apa dan dirinya apa, Allah tidak suka. Itu kata Rasulullah. Kalau misalnya di sini, punten, di sini ada pastinya insya Allah ada para ulama,
ada para kiai. Masya Allah. Mereka ketika dibanggakan oleh mustami'nya, para kiai, para ulama pastinya tidak merasa kalau ini sedang kalau paling baik adalah saya, paling baik adalah aku, tidak. Tapi apa? Mereka yang menghormatinya, tapi tidak ada para ulama, para kiai merasa diistimewakan. Kenapa? Apabila merasa diistimewakan di tempat itu, apa yang terjadi? Allah tidak suka. Merasa diistimewakan. Kan beda tipis. Iya. Ya namanya santri mengistimewakan gurunya, baik, nggak ada masalah, dapat pahala, hormat kepada guru. Tapi jika gurunya merasa istimewa daripada apa yang lainnya, ini takut dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak suka ketika melihat satu perkumpulan lalu ada orang yang merasa dirinya paling top di antara yang lainnya. Ngeri itu tawadhu ini. Jadi paling luar biasa adalah tawadhu yang harus diambil bagaimana Rasulullah SAW. Satu. Dua, punten. Saya ingin mengikuti gaya Rasulullah karena apa? Membuktikan cinta saya terlalu banyak. Iya, kaidah-kaidah. Yang kedua adalah wafa. Wafanya Rasul itu luar biasa. Apa wafa ini? Wafa itu kalau dikatakan tepatnya sih menepati janji, tapi maksud wafa di sini adalah membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik. Itu wafa. Wafa ini adalah membalas kebaikan orang kepada kita, kita balas. Dan ingat, Rasulullah ini selalu mengingat kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Dan Rasul tidak pernah mengingat kebaikan dirinya untuk orang lain. Itu Rasulullah. Saya kasih contoh wafa. Contoh begini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Bismillah. Waktu Rasulullah SAW ke Taif setelah pamannya Rasulullah wafat, Siti Khadijah wafat, lalu ke Taif, di Taif kan dilempari Taif ini. Lalu saat itu Rasulullah itu pulang ke kota Mekah. Nah, punten. Orang-orang Mekah tahu informasi kalau Rasulullah di Taif itu apa? Dilempari. Maka orang-orang Mekah langsung punya ide. Idenya apa? Mereka atau Muhammad datang ke Mekah, kita lempari saja lagi. Jadi di Taif nggak diterima, di Mekah nggak diterima, itu idenya. Akhirnya sepakat orang Mekah sudah demikian. Jadi akan mengusir Rasulullah yang datang dari Taif seperti orang Taif mengusir Rasulullah yang datang dari Mekah. Udah kita usir lagi nih, kita usir. Rasulullah dalam perjalanan Taif menuju ke Mekah, orang Mekah sudah siap untuk menghadangnya, untuk mengusirnya. Bila perlu sampai tingkat pembunuhan, Rasul tahu ini adalah makar. Maka bisa masuk ke kota Mekah, iya. Zaman dulu itu kalau ada yang menjamin keselamatan Rasulullah, yang menjaminnya adalah harus ada orang Mekah yang punya nama, punya jabatan, pokoknya bisa dijamin. Misalnya punten, kalau bahasanya mah punten, ya. Ada orang yang namanya, ya, misalnya ada orang yang mana orang itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya, yang mana orang itu mau datang ke Indonesia, tapi dia itu punten, orang Indonesia pada nggak suka sama orang itu. Orang itu sudah menghina negeri kita, terus mau datang ke negeri ini, iya, entah mau apa, kita marah. Tapi begitu ada jaminan dari negeri ini menyatakan kata-katanya, dia akan selamat di negeri ini karena kita jamin, maka orang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena negara menjaminnya. Nah, kalau dulu ibu bapak, iya, Rasulullah siapapun di tempat apapun kalau mau datang ke satu tempat dan tempat itu ingin menghancurkannya ataupun ingin membunuhnya orang ini, maka bisa masuk kalau ada yang menjamin. Maka Rasulullah punten, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dengan tegas menyatakan, panggil, karena Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, Zaid, tolong sampaikan kepada Mut'im bin Adi. Sampaikan ke Mut'im bin Adi, mohon agar Mut'im bin Adi menjadi jaminan atau menjamin saya dengan keselamatan saya. Saya harus pulang ke Mekah. Mut'im bin Adi adalah seseorang yang berwibawa, punya mansib, punya kedudukan gitu ya.
maka datanglah ke sana. Kata siapa? Zaid bin Harithah, wahai Mut'im, Muhammad minta agar engkau menjaminnya atau agar engkau menjamin keselamatan Muhammad. Mut'im itu kafir. Mut'im ini tidak Islam. Mut'im ini bukan seorang mukmin, tapi dia itu cinta dalam kebaikan. Mut'im ini qadarullah bukan seorang mukmin. Lalu apa yang dikatakan Mut'im ini? Kalimatnya min hubbi ila Muhammad, dari cintaku untuk Muhammad aku akan jamin keselamatannya Muhammad. Maka dipanggil anak-anak semuanya. Anak-anakku, pakai baju besi, pakai baju perang. Ayo kita jemput Muhammad di perbatasan agar bisa masuk ke Mekah. Maka Mut'im ini menggunakan pakaian perang. Anak-anak juga menggunakan pakaian perang. Dari kabilahnya pun ikut membawa dan menggunakan pakaian perang. Menjemput Rasulullah dari perbatasan masuk ke kota Mekah. Di situ Abu Jahal, di situ Abu Lahab, di situ Umayyah bin Khalaf, di situ Syaibah bin Rabi'ah. Melihat tentang kedatangan Rasulullah ternyata sudah dijaga. Mereka sudah siap menghadang tapi sudah dijaga. Lalu mengatakan, siapa yang jadi jaminan untuk keselamatan Muhammad? Karena pakai baju helm besi gitu ya. Maka dibuka Mut'im bin Adi. Aku Mut'im bin Adi. Oh, salah satu pejabat yang di Mekah. Lalu kata Mut'im bin Adi mengatakan, kalian berurusan dengan Muhammad berarti urusan denganku. Darah Muhammad adalah darahku. Berani menyakiti Muhammad berarti menyakiti aku. Maka Rasulullah masuk ke kota Mekah aman. Sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan Mut'im bin Adi wafat dalam keadaan kafir setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Iya. Nah, punten. Bagaimana wafatnya Rasulullah? Simpan baik-baik. Waktu perang Badar, 70 orang kafir kan mati. Dan 70 orang kafir ditawan. 70 orang kafir mati, 70 orang kafir ditawan. Berlinang air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertanya, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, sungguh saya berharap Mut'im bin Adi ini adalah orang yang hadir di salah satu orang yang ditawan ini. Saya kalau berangan-angan, andai kata Mut'im bin Adi sekarang ini ada di salah satu tawanan, ataupun dia ini tidak ikut perang Badar tapi ada di Mekah, tapi dia masih hidup. Andai kata dia menulis surat kepadaku, ya Muhammad, bebaskan yang 70 orang ini tanpa syarat, maka aku akan bebaskan 70 orang ini tanpa syarat. Kenapa? Karena aku ingin membalas kebaikannya, karena aku belum sempat membalas kebaikan untuk Mut'im bin Adi. Bayangkan, itu orang kafir berbuat baik sama Rasulullah, tapi Rasulullah masih menggantung saja untuk apa? Untuk bisa ingin membalasnya. Itu wafa. Subhanallah. Ingin membalas kebaikan yang telah berbuat baik kepadanya. Ada Abul Bukhturi. Ini ada seorang kafir juga, Abul Bukhturi ini. Ingat ketika Rasul dibaikot selama 40 tahun, di embargo gitu ya. Maka Abul Bukhturi ini termasuk orang yang menginginkan peraturan muqatta'ah ini tidak ada. Ataupun yang namanya apa? Embargo itu apa? Tidak ada. Maka Abul Bukhturi ini protes. Oh, nggak boleh. Walau bagaimanapun Muhammad ini adalah keluarga kita. Jangan sampai begitu, begini, begitu. Akhirnya tidak jadilah muqatta'ah ini setelah 4 tahun berjalan. Maka saat perang Badar, Rasulullah melihat Abul Bukhturi berada dalam pasukan orang kafir. Rasulullah bilang apa? Siapa yang berjumpa dengan Abul Bukhturi jangan dibunuh. Kenapa? Karena dia ini pernah berbuat baik kepada kita. Rasulullah. Maka Abul Bukhturi di perang Badar bawa pedang. Setiap orang yang mau dihadapi lari. Setiap orang dihadapi lari. Lalu dia celengang-celeng, mana musuhnya, mana musuhnya. Lalu diteriakan, kenapa setiap orang berjumpa denganku lari? Kata orang mukmin, karena Rasulullah berpesan jika jumpa dengan Abul Bukhturi jangan dibunuh. Rasulullah pesan itu? Iya. Kenapa? Karena engkau telah menolong Rasulullah ketika di Mekah untuk membatalkan pembaikatan. Maka kata Abul Bukhturi, saya tidak peduli dia berbuat baik kepadaku atau enggak, terserah, namun saya ingin perang dengan Muhammad. Lalu mengatakan, tapi tidak ada yang mau perang karena semua akan berlari menghadapimu. Aku akan kejar, kata sahabat, aku akan lari. Dikejar sahabat itu dan lari. Terus dikejar, lama-lama akhirnya ketangkap juga sahabat itu. Lalu kata Abul Bukhturi, mau lari kemana nih? Aku siap menghunuskan pedang kepadamu. Maka begitu pedang siap dihunuskan, sahabat itu menusuk ke Abul Bukhturi.
Lalu Abu Bukhturi mengatakan, katanya tidak akan menyerang. Kata sahabat, ya gimana lagi daripada aku mati. Matilah Abu Bukhturi. Lalu datang ke hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah maafkan aku. Kenapa? Aku telah membunuh Abu Bukhturi. Kata Rasulullah, kenapa kamu bunuh Abu Bukhturi? Jawabannya mengatakan, karena dia akan membunuhku. Kamu sudah bilang kalau aku melarang membunuhnya. Aku sudah bilang tapi dia kekeh menyerangku. Lalu apa? Lalu dalam keadaan terpaksa aku membunuhnya. Lalu kata Rasulullah, la ba'sa alaik, kalau gitu gak apa-apa. Lihat wafaknya Rasul itu luar biasa. Subhanallah. Membalas setiap orang berbuat baik. Satu lagi untuk wafak. Yang dibalas cintanya seseorang yang Rasulullah SAW membalas walaupun dia sudah wafat. Bertahun-tahun. Khadijah. Subhanallah. Wafat. Kepada Siti Khadijah Rasulullah itu membalas kebaikan Siti Khadijah. Sampai semua istri-istri Nabi itu cemburu. Sampai Siti Aisyah mengatakan, wahai Khadijah, saat engkau masih, atau gini, ya Khadijah saya tidak kebayang. Andai kata engkau masih hidup, cemburu saya seperti apa? Engkau sudah wafat saja, saya masih cemburu. Itu kata siapa? Siti Aisyah. Punten, saat Rasulullah Futuh Makkah kan perjuangan bersama Siti Khadijah. Wahyu pertama kali datang, Siti Khadijah menenangkannya. Pokoknya Siti Khadijah terus mendampingi Rasulullah. Begitu Rasulullah Futuh Makkah, semua para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tinggal di rumah saya, ya Rasul istirahat di sini, ya Rasulullah istirahat di sini. Rasulullah katakan, tidak, terima kasih. Di mana Rasulullah tinggal? Rasulullah itu tinggal, kalau sekarang ini ada Hotel Anjum, namanya dulu itu Jabal Syubaikah atau Jabal Ka'bah. Rasulullah naik di Jabal Ka'bah dan bikin tenda di situ. Kenapa coba alasannya? Kenapa Rasulullah malah dibikin tenda di Jabal Ka'bah? Karena tenda itu, punten, kalau tenda kan 2 pintu. Iya, bisa lihat ke sana, lihat ke sini, ataupun hanya tertutup begitu saja. Kenapa? Karena di Jabal Ka'bah itu bisa melihat Mekah dan bisa melihat makamnya Siti Khadijah. Subhanallah, seakan-akan ketika ngelihat makam, wahai Siti Khadijah, wahai Khadijah, ini Mekah sekarang sudah dikuasai. Ini Mekah sudah tunduk kepada aku. Itu Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Terakhir yang ingin saya sampaikan. Tadi dengan wafa. Atau yang pertama adalah kita ambil saja simpelnya tawadhu. Yang kedua adalah apa? Wafa. Subhanallah. Wafanya. Ya. Dan yang ketiganya, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah rahmahnya. Cinta dan kasih sayangnya. Itu yang ada terjadi kepada Rasulullah SAW. Kelembutan hatinya. Iya. Kelembutan hatinya. Lutf, hilm, rahmah, itu yang ada di dalam hati Rasulullah SAW. Bahkan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan kelembutan hatinya itulah Rasulullah SAW memiliki berbagai macam sifat. Terutama saya simpan saja atau saya sampaikan di sini satu ini dengan mengatakan, dengan kelembutan hatinya, dengan cintanya, maka tumbuhlah satu sikap yang namanya punten afu, mudah memaafkan. Ini dia. Mudah memaafkan. Maka dengan sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kalau kita petik ya secara singkatnya, sebesar apa tawadhu Anda, sebesar apa Anda bisa membalas kebaikan orang, sebesar apa Anda bisa memaafkan kesalahan orang, seperti itulah cinta Anda untuk Rasulullah SAW. Contoh, mana Rasulullah memaafkan? Ini kita kasih contoh, ada putranya Abu Jahal namanya Ikrimah. Abu Jahal itu astagfirullahaladzim, dari mulai Rasulullah menjadi nabi sampai Rasulullah diusir dari kota Mekah, tiba di kota Madinah, diperangi oleh Abu Jahal ini. Dan punten, pembenci Rasulullah nomor pertama adalah Abu Jahal, sampai Rasulullah mengatakan, ini adalah Fir'aun umatku. Punya anak namanya siapa? Ikrimah. Sikapnya Ikrimah sama dengan siapa? Abu Jahal. Tapi saat Islam mengalahkan Mekah, Abu Jahal sudah mati duluan. Ikrimah ini memusuhi Rasulullah SAW dan terus bikin manuver-manuver untuk menyerang Rasulullah. Maka instruksi Rasulullah, lihat instruksinya apa? Ketika masuk Mekah, man ra'a minkum Ikrimah, siapa di antara kalian yang melihat Ikrimah, uqtuluh, bunuhlah. Walau ta'allaqa bi astaril Ka'bah, walaupun dia sedang bergelantungan di Ka'bah, bunuh. Subhanallah. Ikrimah tahu, wah dibunuh saya, kabur ke Jeddah. Tapi istrinya tidak.
Istrinya muslimah. Ikrimah kabur kejar, dikejar oleh istrinya. Wahai suamiku, kenapa sih nggak Islam? Kata Ikrimah, mana mungkin aku Islam. Kenapa kamu tidak menerima agama Muhammad? Bukan tidak menerima, tapi apa? Betapa dahsyat bencinya Muhammad kepada aku. Belum melihat ayahku, belum melihat aku. Kalau aku ke Mekah sama saja dengan setor nyawa. Tidak, Muhammad tidak begitu, Rasulullah tidak begitu. Gini aja, istriku kamu datang sama Muhammad, apa ceritanya kalau aku datang? Memaafkan aku atau tidak? Istrinya datang dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, ya Rasulullah, andai Ikrimah putra Abu Jahal datang ke sini, lalu dia minta maaf dan menjadi Islam, apakah engkau menerimanya? Apa kata Rasulullah? Ikrimah putra Abu Jahal, ya, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang. Masya Allah. Saya tidak bisa membebaskan dan saya tidak bisa menyelamatkan Abu Jahal, tapi aku harus bisa menyelamatkan anaknya Abu Jahal, dan dia harus menjadi sahabatku anaknya Abu Jahal ini. Maka Ikrimah datang dan menjadi seorang muslim yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ini adalah dijadikan keindahan yang luar biasa. Punten, ini adalah sebagai apa? Pengampunan dari Rasulullah, al-afu. Jadi kalimatnya, sejauh apa kita mencintai Rasulullah? Jawabannya 3 tadi. Apakah Rasulullah kita cintai lebih daripada harta, keluarga, dan diri sendiri? Sejauh apa kita mencintai Rasulullah SAW? Jawabannya, sejauh apa kita mengikuti jejaknya? Jejak yang mana? Tawadhu'nya. Jejak yang mana? Punten, wafanya. Jejak yang mana? Al-afu, memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Dan itu adalah sifat yang terpuji yang dimiliki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang harus ditiru daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarilah sirah nabawiyah itu. Kenapa? Punten, sebagai ikhtitam, mungkin nanti ada yang disampaikan atau ada tanya jawab istilahnya. Rasul kehidupannya sedih, bahagia, sedih, bahagia. Dihibur oleh Allah dengan disampaikan kisah-kisah. Al-Quran mengatakan wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Ya Muhammad, aku sampaikan kepadamu kisah-kisah para nabi. Untuk apa? Untuk mengokohkan hatimu. Saat Rasulullah sedih, kenapa umatku begini? Nih, Nabi Musa juga begini. Saat Rasulullah terpuruk dalam kesedihan, nih, Nabi Yusuf juga begini. Jadi ma nusabbitu bihi fuadak. Punten, Rasulullah saja seorang nabi, seorang rasul dikokohkan hatinya dengan kisah-kisah. Masa kita nabi bukan? Sahabat juga bukan. Punten, masa tidak perlu untuk dikokohkan hati kita ini dengan apa? Kokohkan hati kita ini dengan apa? Sirah nabawiyah. Dengan cara apa? Mempelajari perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul saja dikokohkan dengan kisah-kisah para nabi. Kita kokohkan iman kita dengan cara apa? Pelajaran Rasulullah. Itulah salah satu daripada hikmah maulid yang ada untuk menyampaikan tentang kisah-kisah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jika masih ada kesempatan atau waktu, silakan. Jika ada yang disampaikan atau seperti apa, silakan. Kalau masih ada waktunya, mangga, silakan. Allah barik fiik. Memang paling sulit dalam kehidupan ini adalah memaafkan. Iya. Kalau kita punya salah, minta maaf. Tapi kalau kita terzolimi, memaafkan sangat susah. Maka, bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan? Punten. Tahu daripada keutamaan memaafkan. Saya akan sampaikan seperti ini. Masya Allah. Ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ini adalah Abu Dhamdham. Abu Dhamdham. Rasulullah sedang di masjid. Rasulullah katakan, tiba-tiba Rasulullah bilang, ayuhan nas, hai sahabat-sahabatku, sebentar lagi ada orang ahli sorga masuk ke masjid ini. Dari pintu kanan. Semua sahabat, sebentar lagi ya Rasul, iya ada orang masuk ke masjid ini dan dia ahli sorga. Tiba-tiba seorang laki-laki masih muda. Oh, ini Abu Dhamdham. Beberapa hari berikutnya Rasulullah bilang, ayuhan nas, ini ada laki-laki muda ahli sorga. Dia akan masuk masjid dari pintu kiri. Ternyata Abu Dhamdham lagi. Hari berikutnya Rasulullah bilang, ayuhan nas, ada orang ahli sorga yang akan masuk ke masjid ini dari pintu depan. Ternyata Abu Dhamdham lagi. 3 kali loh. Maka di situ Abdullah bin Umar penasaran amalan apa yang dia punya. Datang ke rumahnya Abu Dhamdham. Ya Abu Dhamdham, izin saya ingin bertamu di rumahmu karena saya ada masalah di rumah. Ya gitulah kira-kira.
izinnya. Boleh. Sebenarnya Abdullah bin Umar tinggal di rumah Abu Damdam bukan mau numpang tidur, mau numpang makan, tidak. Tapi apa ngintip amalan apa yang dia punya. Ternyata tahajudnya biasa. Duhanya biasa. Baca Qurannya standar. Lalu akhirnya ditanya mengatakan, ya Abu Damdam, saya kesini sebenarnya nggak ada masalah di rumah, bohong, mohon maaf. Tapi saya kesini ini terus terang hanya ingin tahu amalan apa yang membuat engkau menjadi ahli surga, karena Rasulullah sampai menyatakan 3 kali. Apa kata Abu Damdam? Wahai Abdullah bin Umar, kalau mengandalkan sholat, rasa-rasanya saya tidak bisa menjadi ahli surga karena sholat saya jauh daripada khusyuk. Kalau mengandalkan puasa pun demikian, mengandalkan haji pun demikian. Tapi, lihat, tapi ada satu amalan yang selalu saya ucapkan. Apa? Kalimatnya adalah apa coba? Punten. Sebelum aku tidur, qabla an arqudha ilan naum, tawajjahtul qiblah. Sebelum aku tidur, aku hadapkan ke kiblat. Dan aku baca doa, Allahumma inni qad afautu man zalamani. Ya Allah, aku maafkan siapapun yang telah menyakiti aku. Maka doa ini yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala punten menjadikan Allahu Akbar orang yang menjadi ahlul jannah. Memaafkan itu. Maka para ulama mengatakan sebesar apa kesulitanmu untuk memaafkan, sebesar itu surga yang akan didapatkan. Satu, untuk menyatakan ternyata memaafkan itu bagiannya adalah surga. Dua, punten. Ini sebagai tangga agar kita memaafkan orang lain. Kedua, yang ingin disampaikan nomor 2 ini contoh yang ada. Kalau ada orang yang menyakiti kita di dunia, ada orang menzolimi kita di dunia, lalu jumpa di akhirat nanti, orang ini akan bayar kepada kita atas perilaku yang dia lakukan. Pasti itu kan. Namanya muflis. Muflis itu bangkrut. Orang itu akan bangkrut. Dia punya amalan sholat, dia punya amalan haji, dia punya amalan sedekah, tahajud, dia punya amalan setumpuk amalan. Tapi dia nyakitin kita. Maka kelak di akhirat untuk membayar rasa sakit kita ini, sholatnya pindah ke kita. Puasanya pindah ke kita, zakatnya pindah ke kita. Dia nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena ditransfer ke kita. Begitu kan? Jadi kita banyak pahala nantinya. Kalau dia nggak punya pahala, punten amal buruk kita pindah ke dia. Maka dia menjadi tekor amal buruknya. Pahalanya besar. Tapi tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan memaafkan. Ini orang menyakiti kita, menzolimi kita, melakukan kesalahan kepada kita. Kelak di akhirat dia muflis. Udah pasti itu muflis. Tapi punten, saat ibu bapak memaafkannya, Pak, dan kita dapatkan lebih besar daripada bayaran dia kepada kita. Mana dalilnya? Punten. Rasulullah SAW menyampaikan hadis begini. Kelak di akhirat Allah akan membawa seseorang memperlihatkan jannah, sorga. Lalu orang itu dengan kaget melihat surga yang begitu indah. Ya Allah, ini surga begitu indah. Ya Allah, ini surga begitu nyaman. Ya Allah, ini surga tingkatan yang luar biasa. Ya Rabbana, pasti ini adalah orang-orang yang memilikinya, orang ahlul, misalnya, yang hajinya mabrur. Pasti ini adalah jannah yang sholatnya khusyuk. Pasti ini adalah jannah yang sedekahnya juga banyak. Pasti ini adalah surga yang disiapkan oleh Allah karena saumnya bagus. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, Allah katakan, bukan. Ini surga yang indah ini tidak didapatkan bagi orang yang haji mabrur. Surga yang indah pun tidak didapatkan bagi orang yang ahli sholat. Surga yang indah ini pun tidak didapatkan bagi orang yang puasanya baik. Tapi surga ini khusus didapatkan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Lalu dia bilang, mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, aku punya fulan telah menyakiti aku dan aku telah memaafkannya. Lalu Allah katakan, memang aku ajak kamu ke sini itu untuk memperlihatkan ini surgamu. Dengan bangga dia, ya Rabb, ini ternyata surgaku. Ternyata surga yang dia dapatkan karena memaafkan orang itu. Iya, karena memaafkan orang. Dan lebih dahsyat lagi, indahnya, uniknya. Akhirnya orang itu masuk ke surga. Tiba-tiba Allah katakan, stop, jangan dulu masuk surga. Kenapa? Saya ingin bertanya kepadanya.
Lalu Allah katakan, Fulan, kamu mau kemana? Ya ke sorga yang kau hadiahkan padaku. Karena apa kau dapat sorga ini? Karena memaafkan orang yang telah menyakitiku. Jadi karena memaafkan orang yang telah menyakitimu. Iya. Lalu Allah tanya, jika orang itu temanmu itu tidak menyakitimu, kamu dapat sorga enggak? Enggak. Enggak. Lalu Allah katakan, maka kamu ini sekarang harus ucap terima kasih kepada orang yang telah menyakitimu. Bagaimana caranya? Kamu temui dia dan kamu pegang tangannya dan kamu ajak masuk sama-sama ke sorga dan itu temanmu di sorga. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, sebenarnya kalau kita memaafkan, kita dapat sorga lebih tinggi lagi dan orang itu jadi teman kita. Kata ibu, amit-amit bi, katanya. Saya ngebayangin wajahnya aja gak mau. Astagfirullahaladzim. Ya. Emang, padahal pahala itu besar, maka paling sulit. Paling sulit ya. Jadi punten sekali lagi ya, kita minta dia bayar rasa sakit kita dengan pahala dia, kita dapat pahala. Tapi kalau kita memaafkan dia, itu lebih tinggi lagi derajat surganya. Iya, memang sulit untuk memaafkan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita tahu pahala yang Allah siapkan. Seberat rasa sakit yang didapatkan, sebesar itulah surga yang Allah siapkan. Seperti itu. Iya. Jadi dengan mengatakan kata-katanya kalimat yang afu, Allah itu maha memaafkan. Masa kita tidak memaafkan? Ikhtitam daripada pertanyaan ini, punten sebelum nanti ada satu lagi pertanyaan. Bahwa tidak ada orang yang paling sombong di muka bumi ini kecuali adalah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Kok bisa? Karena dirinya tidak mau memaafkan orang lain padahal dirinya perlu apa? Perlu ampunan dari Allah. Maka keluarlah kata-kata, Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum dia memaafkan kesalahan temannya. Tapi apabila dia telah memaafkan kesalahan hamba-hamba Allah kepadanya, maka langsung Allah memaafkan kepadanya. Masya Allah. Jadi ketika mengatakan boleh nggak kita tidak memaafkan orang lain? Boleh. Asal Anda tidak perlu ampunan Allah. Ada yang gak perlu ampunan Allah? Tidak ada. Berarti tidak ada kata untuk tidak memaafkan. Tapi saya sulit banget belajar. Boleh tadarruj? Boleh. Apa namanya? Bertahap boleh. Seperti Rasulullah. Wahsy telah membunuh siapa? Hamzah. Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy. Bahkan Hamzah ini begitu telah wafatnya oleh Wahsy, bukan ditinggalkan jenazahnya, dipotong hidungnya, potong telinganya, potong dagunya, belah dadanya, dibuka dadanya, keluarkan isinya. Itu yang dilakukan oleh Wahsy. Rasulullah masih kebayang pamannya Hamzah wafatnya demikian itu, nangis-nangis Rasulullah. Begitu Wahsy masuk Islam, Wahsy pun ragu, Islam gaya, Islam gaya, Islam ya. Maka datang ke Rasulullah dengan cara menutup wajahnya, cuma ngeliatin matanya saja. Satu-satu. Fulan silakan syahadat. Fulan silakan syahadat. Silakan syahadatain. Silakan syahadatain, dibaiat. Begitu giliran Wahsy ditutup. Lalu Rasulullah kamu Wahsy? Wahsy langsung jawab, tidak. Iya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Takut dihukumi dengan yang lain. Langsung Rasulullah terima. Qabilt, aku terima. Syahadatain. Lalu kata Rasulullah kalimatnya, Wahsy, aku maafkan kamu. Allah pun memaafkanmu. Allah dan Rasulnya menerima Islammu. Tapi maaf, punten Wahsy, jangan dulu berada di hadapanku dalam beberapa waktu ini. Kenapa? Karena ketika aku melihat wajahmu, aku mengingat Hamzah. Bisa dipahami gak ya? Dan sedihku akan kembali terulang. Maka Islammu Allah dan Rasulnya menerima, maafmu diterima olehku, tapi rasa sakit mengingat tetap nampak kalau engkau ada. Maka enza, atau dikatakan enza wajhaka anni. Artinya apa? Jangan pernah wajahmu berhadapan denganku sementara itu. Itulah Wahsy. Jadi setelah Wahsy masuk Islam cuma melihat Rasulullah dari jauh aja. Subhanallah. Dan Wahsy ini ternyata apa? Adalah ada orang mengaku nabi. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy itu membunuh Hamzah karena pelemparnya bagus. Jadi pakai tombak dari belakang. Keluar ke depan. Nah, Musailamah al-Kadzdzab mengaku nabi. Dia berada di tempat yang tinggi karena dijaga oleh para penjuritnya, dijaga. Menginformasikan maju, mundur, maju, awas kanan, berperang di dalam perang Riddah itu. Iya, pun dalam perang Yamamah. Maka apa yang dilakukan Wahsy jarak 30 meter.
30 meter jauh gak kira-kira itu? Cukup jauh ya. Segini ada 30 meter mungkin? Enggak lah. Iya. Subhanallah, jarak 30 meter tapi di atas. Iya. Cukup di atas 30 meter ke atas gitu. Wahsy itu nyelip ke laut. Baru beliau ini membawa pisau kecil, dilemparkan dari bawah, tepat kena dadanya dan matilah. Dan disitulah Abu Bakar mengatakan, qatalta khairun nas wa qatalta asyarrun nas. Kamu ini telah membunuh sebaik-baik manusia dan kamu pun telah membunuh seburuk-buruk manusia. Kamu telah membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah dan engkau pun telah membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu adalah tentang Wahsy. Jadi kalau kita memaafkan lalu masih perlu waktu untuk melupakan, wajar. Iya, tapi bukan berarti tidak memaafkan. Seperti itu. Syukran. Allah barik fiik. Atur nuhun. Silakan. Ayo. Mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manam, laqad ra'ani fil yaqظah. Fa inna syaitan la yatakawwanuni. Dalam nas yang lain, la yatamatsalu bi. Siapapun di antara kalian yang pernah berjumpa denganku dalam mimpinya, siapa yang pernah bermimpi jumpa dengan aku, maka pastikan itu adalah aku. Karena setan tidak akan pernah mampu menyerupai aku. Tapi tetap harus dicek. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah rambutnya, bagaimana Rasulullah jenggotnya, hidungnya, bagaimana pakaiannya, itu dalam sirah nabawiyah. Jadi apabila orang bermimpi dengan Rasulullah, pastikan itu adalah beliau. Pastikan itu Rasulullah. Kenapa? Karena syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtitam yang ingin saya sampaikan, Bunda. Gimana ingin jumpa dengan Rasulullah? Pastinya pengen. Dalam mimpi pasti pengen. 2 menit saya sampaikan atau 3 menit. Kisah yang bagus untuk menginspirasi kita. Ada seorang muridnya Syekh Muhammad Hasan, ulama dari Mesir. Tanya, Syekh, saya pengen sekali untuk mimpi ketemu Rasulullah. Syekhnya bilang, murid-muridnya salah satu. Oh, kalau kamu ingin ketemu Rasulullah dalam mimpimu, sum gadan. Besok puasa. Dan nanti buka dengan saya. Iftarnya atau bukanya dengan saya. Wah, semangat murid ini. Maka besoknya puasa. Maghrib udah ketuk rumahnya Syekh. Siapa kamu? Aku yang mau ketemu Rasulullah itu Syekh. Oh, udah puasa? Sudah ya Syekh. Terus ya kan buka di sini. Oh ya silakan, tunggu di perpustakaanku. Tunggulah di perpustakaan. Adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si air putih. Nih air putih dulu. Iya. Setelah itu apa? Sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib nanti kajian dulu. Habis kajian nanti isya. Habis isya nanti pulang ke rumah lagi baru makan malam. Wah segar. Pikirannya kalau makan di rumah Syekh ya paling enggak nasi mandi lah. Kebuli, kambing gitu. Maka apa yang terjadi? Bayangin aja puasa maghrib air putih. Habis itu sholat maghrib. Kajian. Isya, sholat isya. Setelah saya sholat isya, punten ngaji sedikit, habis itu pulang. Tapi tidak pulang ke rumah Syekh karena sudah janjian. Waduh, nunggu. Di perpustakaan lagi. Nanti kamu tunggu makan malam atau tunggu asyanya. Setelah asya kamu tidur di sini. Mudah-mudahan mimpi ketemu Rasulullah. Baik. Tiba-tiba datang cuma membawa pisin aja. Pisin kecil. Garam isinya. Iya. Cuma garam. Tanya mengatakan, nih makan malam. Garam Syekh? Iya. Kok begini? Mau ketemu Rasul gak? Mau? Ya udah ini. Airnya? Gak ada air. Garam gak ada air. Iya. Terus kok begini? Mau mimpi ketemu Rasul gak? Ya mau. Ya udah laksanakan. Maka dia itu bayangin aja dari pagi gak makan. Cuma air aja itu beberapa teguk. Habis itu makan malamnya apa? Garam. Diginiin. Jilat. Dijilat. Boro-boro enak. Garam gitu. Hanya cuma berapa jilat. Diam dan tertidur. Subhanallah. Subuh bangun. Setelah saya sholat subuh. Syekhnya bertanya.
Mana yang ingin mimpi ketemu Rasulullah itu? Saya, Syekh. Puasa kemarin kan? Iya. Tidur di perpustakaan kan? Iya. Makan malamnya garam kan? Iya. Mimpi apa semalam? Mimpi apa semalam? Mimpi apa semalam? Jawabannya, ya Syekh, saya semalam mimpi nasi berikut kambingnya. Iya. Dan semalam saya mimpi jus berbagai macam jus datang. Saya mimpi semalam buah-buahan datang. Itu mimpi saya, Syekh. Bukan mimpi ketemu Rasul. Apa kata Syekhnya? Sadaqta ru'yak, mimpimu benar. Kenapa? Karena engkau tidur, yang diingat belum makan, mau makan, lapar, haus, minum, maka itu yang datang. Coba kalau mau tidur kamu ingat Rasulullah, yang datang Rasulullah. Bisa dipahami nggak Ibu Bapak? Itu dia. Jadi kalau kita ini mau mimpi ketemu Rasulullah, hati ini terpaut dengan Rasulullah. Hati ini terpaut dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai salawat. Kelek tidur, hatinya terikat dengan yang datang Rasulullah. Itu. Tapi kalau hatinya terpaut, belum makan, lapar. Yang datang ya makanan. Itu yang dijadikannya. Jadi ini mungkin sebagai nasihat buat kita. Jangan mengharap ketemu Rasulullah, tidurnya aja ingat siapa, ingat apa. Iya, maka itulah yang disampaikan para ulama tentang mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Mohon doanya untuk Uminya Maki dalam keadaan sakit ya. Sudah beberapa hari ini sakit, mungkin udah lama nggak online, nggak offline, tiba-tiba offline. Langsung perjalanan tak gitu, akhirnya dari hari Ahad kemarin ya mulai sakitnya ngedropnya, sudah mulai enakan, agak sedikit sakit lagi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk Uminya Maki. Dan yang datang bersama saya ini itu adalah mantu saya ya, mantu saya dari anak saya yang pertama Maki, iya itu mantu saya, usianya 16 tahun iya. 16 tahun, alhamdulillah orang tuanya mengizinkan untuk dinikahkan dengan anak saya dan saya bawa dan terus kami sekolahkan dan tetap masih sekolah, jalan sekolah. Iya, masih tetap jalan sekolah. Jadi itu mungkin jangan-jangan mungkin di antara ibu bapak ada yang pernah tahu kalau saya tidak punya anak perempuan, tiba-tiba kok anak perempuan, siapa ini, bukan Uminya Maki, siapa nih, nanti jadi biang gosip lagi kan jadinya. Itu adalah mantu saya. Kenapa? Karena jangan sampai membuka pintu riba. Sebagai penutupnya, ya punten, Rasulullah pernah duduk di masjid, i'tikaf, datang Sofiyah. Begitu datang Sofiyah, ngobrol dengan Rasulullah, malam-malam mau pulang Sofiyah, kata Rasul, aku antar. Begitu Rasulullah keluar masjid dengan Sofiyah, tiba-tiba ada orang sahabat ngelihat Rasulullah bersama Sofiyah, tapi kan Sofiyah ditutup, dicadar, maka laki-laki ini, dua orang sahabat ini jalannya buru-buru cuk gitu. Biar ngelihat Rasulullah, ya Rasulullah cuk jalan. Apa kata Rasulullah? Ala rislikuma, jangan buru-buru, santai. Akhirnya jalannya santai. Setelah dia santai, Rasulullah teriak, innaha Sofiyah, ini Sofiyah. Selesai. Kira-kira hikmah apa Rasulullah bilang innaha Sofiyah? Karena kalau Rasulullah nggak klarifikasi, orang itu akan bilang dengan mata, tadi malam saya ngeliat Rasul sama perempuan, nggak tahu siapa tuh. Bisa begitu nggak tuh? Nah orang mendengar kabar itu cerita lagi mungkin sama temannya, cerita nggak? Cerita semalam teman saya itu ngeliat Rasul sama perempuan, siapa itu ya? Jangan, oh digoreng. Ya, jadilah berantakan. Innaha Sofiyah. Maka punten saya juga begitu, ini mantu saya gitu tuh, biar nanti gak aneh-aneh ceritanya gitu ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas doanya, mudah-mudahan siapa yang sakit Allah berikan kesehatan, yang punya keinginan Allah kabulkan, yang mencintai Rasulullah bukan hanya cinta tapi benar-benar bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hari ini kita membicarakan Rasulullah, kelak kita akan berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.